لكل نية صالحة ولما نوى بسلام الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Semoga Allah juga pertemukan kita semuanya di surga bersama-sama. Semoga kita yang ada di majelis ilmu ini menjadi tanda orang-orang yang sedang terus diperbaiki oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi semakin baik, maka tanda-tandanya adalah dia yufaqihu fiddin. Ada keinginan kuat untuk belajar agama. Jadi kita ngaji seperti ini adalah tanda dari Allah. Allah berkeinginan baik untuk kita, sehingga semakin baik sampai puncaknya nanti husnul khotimah. Walau saya sudah melihat di sini nih ibu-ibu solihah semua, wajah-wajah ahli tahajud, wajah-wajah 3 atau 5 juz tiap hari. Alhamdulillah. Juz apa saja? Kayaknya wajah-wajah jam 2 malam bangun kamar mandi terus nulis solihah tawadhu lagi. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita punya tema beriman kepada qada dan qadar. Mau ikut ngaji yo? Pagi ini kita punya tema apa? Beriman kepada qada dan qadar. Qada dulu baru qadar. Ini adalah masuk dalam rukun iman yang keberapa? 6. Pertama, iman kepada Allah. Nomor 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. Ya. Terus berikutnya iman kepada hari akhir, berikutnya iman kepada qada dan qadar. Iman itu artinya adalah apa? Iman itu artinya apa? Iman itu adalah iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Itu iman. Lisannya mengikrarkan, hatinya meyakini, prakteknya menyesuaikan. Berarti ada 3 item. Lisan apa? Mengikrarkan. Saya iman kepada Allah. Saya iman kepada Rasulullah. Misal begitu. Kemudian hati meyakini. Saya yakin sekali bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Andaikan yang jadi Tuhan itu teman sendiri, umpama. Ya. Maka tahu aib-aib kita, tahu keburukan-keburukan kita, kira-kira kita masih dikasih rezeki enggak? Nek koncone dhewe sing dadi Tuhan. Wah, is tendang wingi-wingi. Ya. Maka la ilaha illallah itu salah satu maknanya adalah tiada Tuhan yang mampu menampung dosa-dosa hambanya tapi tetap ngasih rezeki illallah kecuali Allah. Nah, itu. Berarti hati sangat yakin. Hati sangat yakin. Lisan mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu lisan mengikrarkan. Hati meyakini bahwa memang benar-benar tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Ada gambaran-gambaran di hati bahwa benar-benar Allah itu Tuhan. Benar-benar selain Allah itu berarti bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Di dalam hati ini ada tancapan-tancapan keyakinan. Ya, misalkan andaikan yang jadi Tuhan itu orang kaya, maka kekayaannya pasti terbatas. Kekayaannya pasti terbatas. Andaikan yang jadi Tuhan itu yang selain Allah, maka tidak abadi. Yang terus ada itu adalah Allah. Yang selain Allah itu bukan ada, tapi diadakan. Ulangi, yang selalu ada, yang maha ada, itu siapa? Yang selain Allah itu bukan ada, tapi diadakan. Setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Gitu. Saya pernah ngaji seperti ini persis pas di Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi saya bilang begitu. Pokoknya yang ada itu hanya Allah, yang selain Allah itu bukan ada, yang selain Allah itu bukan ada, tapi diadakan. Setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Contohnya apa? Apapun itu, termasuk harta-harta yang kita bawa. Nah, ngomong sore seperti itu, malam-malam ba'da isya masuk ke kamar lupa kunci tidak di pintu, sekalian baik. Sekalian ngetes konsentrasi. Sekalian pintu tidak dikunci, ya, begitu masuk santai-santai agak tiduran-tiduran dikit gitulah, HP dan sebagainya hilang semua. Saya kejar orangnya sudah tidak bisa ketemu. Saya laporan ke resepsionis, wah, kami tidak bertanggung jawab. Sambil naik ke atas, ketok ya aku mau salah ngaji gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi betul ya. Begitu langsung, oh iya memang segala sesuatu yang selain Allah itu bukan ada, tapi apa? Diadakan. Setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa maka jangan terlalu masuk ke dalam hati. Kalau segala yang diadakan, segala yang datang dan pergi terlalu masuk ke dalam hati, maka kita gampang sakit hati. Itu menjadi milik orang lain, kita iri hati. Betul atau tidak? Biasa-biasa saja. Biasa. Termasuk mobil, termasuk kendaraan dan sebagainya. Monggo, siapa sih di antara diri kita yang tidak cinta kepada dunia? Cinta tetap sama dunia, tapi tolong direm. Tetap ada rasa seneng punya keduniaan. Masa iya saya dari Gunung Pati sampai sini suruh jalan kaki, kan ya motor. Mesti kita ini butuh, dan ketika butuh nempel terus. Ini kita kok cek tes. Ada yang baru betul. Terima kasih. Ini kok terus nempel lama-lama. Semakin senang lama-lama itu mobil masuk ke dalam hati, lama-lama itu rumah masuk ke dalam hati, maka siap-siap akan sakit hati. Lama-lama siap-siap pasti akan sakit hati. Mungkin ini langsung dites karo Gusti Allah. Jajal mik kaya ngopo. Ya. Jadi intinya begitu. Ada keyakinan, ya, ada satu keyakinan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Dia yang terus ada, Dia yang abadi, yang selain Dia datang dan pergi sedemikian cepat sekali. Kalau ditanya panjenengan dulu pas masih zaman aliyah, zaman SMA, itu kayaknya baru kemarin, betul atau tidak? Tahu-tahu hari ini sudah punya anak. Punya anaknya sudah besar. Kemarin kayaknya baru kemarin. Cepat sekali. Dan kalau sudah mulai umuran 30, 40, itu sudah mulai agak bau-bau apa? Tanah. Dari situlah ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Kalau kita tidak punya keakraban dengan yang abadi, kalau kita tidak punya kekuatan, tempelan, cantolan, hubungan, keterhubungan, ikatan yang kuat dengan yang abadi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri kita ini sangat cepat sekali pergi. Kemana? Yang dulu mulai dari fisik, ya dulu kayaknya nek dong pas ndelok foto biyen, lho aku wis tau kuru iki ngono. Adalah lho biyen aku ki ternyata yo ora keriput kok. Sekali. Cepat sekali. Ya. Dan itu segera pergi. Lalu panjenengan bisa bayangkan, andai kita tidak punya kenalan, kekuatan, keterhubungan dengan Allah yang abadi, begitu kita mati, ketemu siapa? Maka, nah itu namanya iman kepada Allah. Ikrar di lisan, ikrar di lisan, yakin di hati, kemudian amal itu menyesuaikan. Amal itu menyesuaikan. Karena tadi itu Allah yang maha abadi, Allah yang maha kaya. Dari situlah kemudian saat kita memohon, saat kita meminta, bukan kepada siapa-siapa, kecuali hanya kepada Allah. Nah ini namanya praktek. Ini contoh. Itu namanya iman. Ulangi lagi, lisan apa? Mengikrarkan, hati meyakini, praktek menyesuaikan. Demikian pula kepada Rasulullah SAW. Iman kepada Rasulullah. Lisan mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hati kemudian meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dia maksum, tidak punya dosa. Dia utusan Allah yang membawa Al-Quran. Kemudian setelah kita yakin di dalam hati, ada praktek-praktek keyakinan. Ya, namun sebelum saya bicara tentang masalah Nabi, saya kasih informasi ibu-ibu, ini penting sekali panjenengan mengerti. Ternyata dari sekian banyak Nabi yang kita tahu, ada salah satu Nabi yang tidak masuk surga. Nabi itu justru masuk ke dalam neraka dan disiksa. Jangan tahu Nabi siapa itu? Iya, betul. Nabi palsu. Serius men jenengan ki jan. Aku mau wis ngomong ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi kita, maka dalam praktek kita turut menyesuaikan semaksimal mungkin. Adakah di antara diri kita yang hadir di sini sebagai umatnya Nabi Muhammad yang pernah sholat malam itu semalam sunduk? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tiwasaku wis husnudon kok. Ada banget. Saya ngelihat di sini banyak sekali, separuh lebih. Loh, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, siapa yang isaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka dia terhitung seluruh malam digunakan untuk sholat. Ini umatnya Nabi Muhammad. Maka kita mempraktekkan isak berjamaah, subuh berjamaah, itu seperti orang sholat semalam suntuk. Jadi yang hadir di sini kayaknya semua, kecuali yang tidak sih. Yang tidak sih cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi tidak, insya Allah di sini orang solehah semua. Ya. Nah, karena ada keyakinan bahwa Nabi ada teladan kita, maka kita mencontoh syariat-syariat Rasulullah SAW itu, kemudian kita praktekkan semaksimal yang kita mampu. Itu namanya wa'amalun bil arkan. 1, lisan apa tadi? Ikrar, hati yakin, praktek menyesuaikan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang kita mau masuk tema. Tema kita adalah rukun iman yang keberapa? 6. Kalau 1, 2, 3, 4, 5.
terang ke kabeh yo entek waktune. Ya, rukun iman yang keenam. Ini memang harus koyo wong karaoke ini ya. Nyanyi ngene iki. Ya wis ndak apa-apa wis gini. Untuk ngerok-ngerok sithik gitu ya. Nah, rukun iman yang keenam namanya qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Apa itu qadha? Qadha itu adalah ketetapan Allah di zaman azali tentang seluruh makhluknya. Telah tertulis dengan rapi apa saja yang terjadi, siapa saja, di mana saja, kapan saja, dengan siapa, sudah tertulis rapi. Bahkan kata Rasulullah, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah menciptakan takdir-takdir atau qadha, mengqadha. Mengqadha itu artinya menetapkan sebuah ketetapan. Terjadinya segala sesuatu itu sebelum ditetapkannya itu ditulis itu sebelum 500 tahun bi khamsina alfasanatin, 500 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi wis tulisan wis ana. Termasuk kita duduk di sini itu di sana sudah ada tulisannya. Letaknya namanya di Lauhil Mahfuz. Lauh itu artinya adalah tulisan, mahfudun yang dijaga di sisi Allah. Nah, tentu tidak kita gambarkan sebagaimana yang kita pahami dalam imajinasi kita. Oh berarti tulisan, abunya bu kertas, kanvas, lempengan, apa bukan? Ya, itu 500 tahun sebelum diciptakan bumi langit seisinya, itu takdir itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadar yang telah ditulis zaman azali itu. Jadi wis ketulis kabeh. Nah, terus nek dhewe wis ketulis ngaji barang nggih apa? Salat nggih apa? Sedekah nggih apa? Wong wis kabeh wis ketulis. Jane engko nek nyolong bae, engko nek takoni ngopo? Lah kan wis ditulis ngono. Aku pas mlebu neraka, aku mlebu neraka. Lah kan wis ditulis. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi yang ada di sisi tulisan Allah itu semuanya telah rapi, kita meyakininya sebagai rukun iman. Yang mana rukun iman tadi itu? Iman itu apa tadi? Ikrar. Di lisan, hati meyakini, praktek menyesuaikan. Maka kita mengikrarkan, ya benar sudah ditulis lisan. Hati meyakini betul, kemudian praktek, kita tinggal menyesuaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi kita tinggal bilang Allah yang telah tulis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus dewe ngopo nek kabeh wis tulis? Turu wae nek ngono. Ora turu ya rebahan santai-santai, ora usah golek apa-apa, ora usah golek duit dan sebagainya. Maka ada istilah bukan hanya qadha, tapi ada istilah satu lagi namanya apa? Qadar. Qadar itu adalah eksekusinya. Kalau qadha itu tulisannya, blueprintnya, kalau qadar itu adalah terjadinya. Ini pasti sesuai. Nah terus kita manusia ngapain kalau sudah semuanya sudah tertulis seperti itu? Manusia itu sangat simpel. Saya tak tanya dulu sama panjenengan. Alhasil, qadha dan qadar ini kalau digabung semuanya menjadi kata orang awam sebagai kata takdir gitu saja. Itu sudah ikatan antara qadha dan qadar. Saya tanya sama panjenengan, akhirnya qadha, qadar atau disimpulkan dengan kata takdir itu bisa dirubah atau tidak? Wis ditulis kok jenengan ku piye? Bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Sekali lagi, karena tadi sudah ditulis rapi 500 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Itu sudah tertulis rapi. Kita jadi siapa, lahir di mana, setiap kejadian demi kejadian secuil apapun sudah tertulis. Bahkan satu daun saja yang jatuh itu sudah sesuai tulisan yang di sana. Kita tolak, oh aja tiba jatuh daun.
Saya tanya, sehingga bisa dirubah atau tidak ketetapan Allah? Jawab saja, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kan begitu toh. Mengimani kepada takdir Allah, khairihi baiknya, wa syarrihi buruknya, minallahi ta'ala. Semuanya telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala secara rapi. Jadi takdir bisa dirubah atau tidak? Yang keras. Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Loh, tapi wis ketulis kau ngono kuwi. Saya ulangi lagi pertanyaan ini. Takdir itu bisa dirubah atau tidak? Ternyata tidak. Karena itu benar-benar sudah tulisan fix di sisi Allah. Sudah ketok palu. Tidak bisa dirubah. Bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. Bos, pokoknya jenengan jawab ini bisa, saya bilang tidak. Jenengan jawab tidak bisa, saya bilang bisa. Lihat. Ini perhatikan benar, sekali panjenengan lihat ini insya Allah langsung paham. Takdir itu bisa dirubah atau tidak? Bisa kalau yang merubah Allah. Understand? Takdir itu bisa dirubah atau tidak? Tidak kalau yang merubah manusia. Kata aku mau ngomong ngono mau. Jadi takdir bisa dirubah atau tidak? Bila yang merubah Allah. Takdir bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. Bila yang merubah. Nah, terus kita manusia ngapain? Kita ini disuruh mengikuti program-program Allah saja. Allah kasih program. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyunsalahu fi atari falyasil rahimah. Siapa orang yang pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Saya tanya, yang silaturahim siapa? Manusia, oke. Yang manjangin umur siapa? Allah. Kan gitu. Kita tinggal mengikuti program Allah saja. Nggak bisa terus kemudian kita yang manjangkan umur, bukan. Yang manjangkan umur tetap Allah. Yang silaturahim lah Allah kasih program, Allah buka program. Program namanya silaturahim. Siapa yang mau melakukan, kata Allah, aku panjangkan umurnya. Kita tinggal ngikut program itu. Mana qaso min shadaqatin bal yazdad. Yang namanya sedekah itu bisa meluaskan rezeki, menyingkirkan bala. Betul ya? Menyingkirkan bala. Saya tanya, yang menyingkirkan bala siapa? Yang sedekah siapa? Manusia. Kita tinggal mengikuti program aja, ndak usah pikir nang kono tulisanku ki kaya ngopo ya. Ndak usah dipikir. Apalagi mikir sing jero-jero. Gitu nang kono ki nang tulisanku janjane suamiku ki bojone piro ya. Nah lah malah mikir tekan kono, mikir mboten usah mikir-mikir seperti itu. Itu bukan kuasa kita. Aneh-aneh mana. Terus kemudian anakku sok mendah dadi apa, bukan itu. Kita itu oleh Allah sudah dibuatkan program secara umum bernama syariat. Bernama ketentuan itu, program bernama tadi itu silaturahim, Allah yang manjangkan umur. Enggak usah pikir nanti kita umur berapa. Seneng saja silaturahim. Itu menjadi urusan Allah memanjangkan apa? Cetra wila-wila. Takdir bisa dirubah atau tidak? Bisa. Bila yang merubah, takdir bisa dirubah atau tidak? Tidak. Bila yang merubah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini sehingga sudah mulai jelas. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan sebelum qadar itu berjalan. Qadar itu tadi apa? Eksekusi. Kejadian. Sebelum kejadian itu berjalan, tugas kita hanya menyesuaikan dengan undang-undang. Undang-undangnya ternyata kalau punya sedulur bernama silaturahim, laksanakan.
Nanti Allah yang manjangkan apa? Umur. Dalam logika manusia biasa, yang namanya sholat tahajud itu memberatkan hidup. Wong yo wayahe turu dadah abot. Tapi dalam logika iman, orang yang sholat malam itu justru meringankan hidup. Understand? Dalam logika biasa 200, yang 100 buat sedekah, yang 100 buat sedekah, dalam logika biasa, maka menjadi berapa? 200, 100 buat sedekah, jadi berapa? 100. Tapi dalam logika iman, yang 100 buat sedekah menjadi berapa? Menjadi 300 bisa, 400 bisa, sampai tak terhitung. Wallahu a'lam. Lah kita manusia itu tinggal ngikuti program saja. Programnya apa? Ya perintah dan larangan Allah itu programnya. Kita tinggal lakukan. Kasih contoh misalkan, kalau larangan itu, contoh ya. Misalkan larangannya begini. An-nikahu miftahu babir rizki. Nikah itu adalah kunci dari pintu rezeki. Ya, berarti kalau kunci, ada kunci dimasukkan ke dalam engsel yang bukan jodohnya. Ya, itu namanya bukan nikah kan? Alias nek yang namanya nikah itu kan berarti jodoh. Kalau dengan yang tidak dinikah alias berzina, itu berarti ada kunci dimasukkan ke dalam engsel yang bukan jodohnya. Nah, diuklek-uklek di sana, kira-kira gimana? Kebuka enggak? Rusak malah, betul atau tidak? Rusak. Maka siapa orang yang berzina pasti ngerusak rezeki. Nah, itulah. Dalam logika biasa kadang-kadang, nah apalagi logika hawa nafsu jawabannya enak. Tapi dalam logika iman, logika orang yang punya iman, logika kebenaran, logika hakiki, ini merusak rezeki. Cepat. Nah, ketika orang melakukan program buruk seperti itu, ya Allah suka-suka kalau kemudian merusak orang tersebut. Nah, rezeki itu kan gak hanya masalah uang, tapi bisa masalah anak, bisa masalah keluarga, bisa masalah macam-macam. Saya kalau bicara sama terutama mahasiswa-mahasiswi, karena itu lagi banter-bantere, terutama mahasiswa-mahasiswi yang masih baru-baru begitu, yang masih coro setannya naik target baru gitu ya. Yang dari desa-desa gitu ya, datang ke Semarang begitu kan awalnya kan pas awal semester awal kan culun-culun begitu ya, urung ngerti apa-apa. Wah, begitu semester akhir apa wis ngerti. Nah, maka di semester awal itu saya biasanya diminta sama beberapa dosen di beberapa kampus itu, yang saya habisi pertama di bagian itu. Bagian masalah orang yang dia memasukkan kunci pada ensel yang bukan jodohnya, pasti merusak semuanya, pasti merusak rezeki. Ada dua cara membuktikannya. Yang pertama, hindari maka Anda selamat, saya bilang begitu sering. Yang nomor dua, lakukan sekalian. Nanti kalau sudah babak belur, laporan saya. Saya tinggal bilang rasake ngono. Dan itu pasti benar. Maka itu namanya program yang buruk untuk kita tinggalkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sing terakhir ini kok kayak sedih men zaman. Loh, yang namanya kita bicara tentang syariat Allah itu kan perintah dan larangan kan? Sama-sama kita bicarakan. Orang yang mau zikir, hati tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu program Allah. Tugas kita adalah zikir, bukan menentramkan hati. Tentram. Tetap ora tentram. Ya.
Tapi begitu kita mulai ingat kepada Allah, 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 Allah. Yang melakukan zikir siapa? Yang memberikan ketentraman siapa? Maka tugas manusia itu bukan mengetahui di kodok sana itu saya habis ini apa. Bukan usah dipikir itu. Tawakal saja. Tawakal saja. Tugas kita adalah menyesuaikan diri kita dengan undang-undang yang Allah berikan. Selesai. Selebihnya Allah tidak mungkin zalim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Nah, ini pembahasan qada dan qadar. Terus hari ini misalkan saya dapat rezeki sekian dan sebagainya. Saya tak tanya, ada misalkan supir ojol begitulah ya, atau Grab atau apalah bahasanya. Dia itu dapat orderan, terus dicari alamatnya, ngalor ngidul ngitan ngulon, dicari alamatnya. Begitu alamatnya dicari sampai di alamat yang sudah dituju, ternyata yang punya rumah itu atau siapa tadi customernya itu bilang begini, Pak, saya ternyata ada sedulur saya, ini tadi saya yang pesan Grab. Oh jenengan yang pesan ya, kemana? Ya ke Telogosari misalkan. Iya berarti benar. Tapi ini ada teman saya dari Telogosari, ada sedulur saya dari Telogosari, jadi cancel ya Pak. Saya tak tanya, bagi yang jadi supir ojolnya tadi itu kira-kira di dalam hati plong atau nyer? Nyer atau plong? Nyer. Saya tahu nyernya kenapa. Saya tanya, nyernya kenapa? Nyernya kenapa? Nyernya, ini sebenarnya contoh kecil. Nyernya karena iman kepada qada dan takdir belum melekat. Cedah? Kalau dia iman kepada qada dan takdirnya di bawah imannya kepada Allah itu kuat, tetap mending. Dia pasti akan berkata demikian, oh ya sudah, tidak apa-apa. Yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Dia tinggal pergi. Nah, tapi sampai sini buang bensin rugi atau tidak? Tidak ada orang yang rugi bagi orang yang punya iman kepada Allah. Setidaknya ini telah tertulis sebagai ganjaran pahala. Kita kan tahu yang namanya rezeki kadang-kadang golek irene itu sing saka jalur lain, betul atau tidak? Sudah berulang kali kita dikasih pemahaman seperti itu. Misalkan panjenengan wis sing dagang. Pesan berapa Ibu? Pesan 400 unit. Oh subhanallah 400 unit. Wah jenengan cawis dan sebagainya. Ternyata pas nanti transfer hari Senin ya, siap. Begitu pas hari Senin, Ibu mohon maaf cancel. Nggak apa-apa ya. Oh. Gimana? Pelong atau nyer? Pelong atau nyer? Nyer atau play? Kalau ada nyernya di awal-awal itu wajar. Tapi kalau nyernya terus-menerus, pancen aku surameh maneh. Gara-gara nemu nang ndi sih? Konco nang ngaji kono kae lho, surameh mangkat ngaji meneh. Kalau seperti ini berarti iman kepada qada dan qadarnya, iman kepada Allahnya terlampau lemah. Sehingga orang iman itu pasti menjadi obat. Sebagaimana orang yang kurang iman itu banyak penyakit. Cepat. Misalkan kayak tadi, yang paling gampang. Akhirnya kan sakit hati. Sakit hati terus kemudian merendek-rendek. Lek ngono curhatin nang sosmed. Tulisannya ngene kok. Satu kata, jarem. Ini kan langsung asosiasi ghibah. Asosiasi ghibah kan langsung nyambung. Apa tau. Kayak lho pesen ngene lho. Wis kandhani kok aku kan wis kondo. Lah kuwi anake sapa? Lah kan wong tuane kae. Memang keturunan kuwi lho.
biar lewat. Maka orang yang lemah keyakinannya kepada qada dan qadar, dia akan memiliki dosa yang berantai terus-menerus. Ini untuk urusan kecil loh Pak Bu. Ini belum urusan-urusan yang tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga yang meninggal gara-gara ditabrak orang. Oh, ini sudah mulai berat ini. Maka orang yang lemah sekali iman qada qadarnya ini terancam. Selain hatinya itu gampang sakit, dia terancam untuk memiliki dosa yang berentek, menyebar. Tapi bagi orang yang memiliki iman kepada qada dan qadar, sakit itu wajar lah, namanya tapi dendam enggak, nek dendam. Ngapain dendam? Mau nang kono wis ditulis kok. Dendam enggak. Ini kok jadi rasanya minal lemesin kan? Fokus ya, alhamdulillah. Jadi hari ini biasanya orang terlihat dia beriman qada dan qadar itu adalah ketika terjadi musibah, baik kecil maupun besar. Pada saat dia terkena musibah langsung bisa dia berserah. Ini orang yang memiliki tanda-tanda iman kepada qada dan qadarnya ini kuat. Tugas kita apa? Tugas kita kuatin ini mumpung belum terjadinya musibah. Oh, kok mumpung belum terjadi musibah? Lo ngarep-arep kopi. Enggak sih, saya tidak mengatakan mengharapkan musibah. Saya nyatanya sama panjenengan, coba dijawab bareng-bareng ya. Panjenengan itu ya, kita semuanya ini zikir sampai khusyuk, doa bisa nangis, sujud bisa tanek saat senang atau saat susah biasanya. Jadi susah itu penting atau tidak? Penting. Oleh karena itu mari bareng-bareng kita berdoa. Enggak. Saya tuh cuman khawatir, ini kan hadisnya ada toh. Perhatikan hadis ini. Inna min ibadi, ada dari sebagian hambaku kata Allah dalam hadis qudsi. Masih ingat hadis qudsi? Saya pernah terangkan. Quran, hadis nabawi, tengahnya hadis qudsi. Quran redaksi dan isi dari Allah. Hadis nabawi redaksi dan isi dari Rasulullah. Hadis qudsi redaksinya dari Rasulullah, isinya dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Inna min ibadi, sebagian dari hambaku kata Allah, man la yasluhu imanuhu illa bil faqri, orang yang imannya itu tidak akan semakin upgrade, takwanya itu tidak akan semakin kuat, doanya tidak akan semakin sungguh-sungguh, munajatnya tidak akan semakin lama illa bil faqri, kecuali dikasih susah. Jenengan misal nih, kasih contoh, lagi nyetir sama suami atau saat sendiri di tengah malam, ben rotok rame, nyetel musik kan betul. Musik 80-an, jenengan 80-an, 90-an atau berapa? Oh, sok muda. Berapa? Ya, katakan 80-an, 70-an gitu ya. Oh, 70 bukan 80 atau 60? Katakan 80-an ya. Maksud ada yang 90-an ya. 80-an. Itu lagu-lagu zaman dulu itu. Itu nek didengarkan langsung senang loh. Langsung senang. Lah, pas lagi nyetir seperti itu dengarkan lagu lagi enjoy banget. Tiba-tiba sekitar 500 meter di depan itu kayak ada orang bawa celurit. Orang mau begal. Saya tanya. Ini kira-kira musiknya lanjut atau ganti zikir? Musik lanjut atau ganti zikir? Berarti orang berzikir itu butuh dikasih apa? Ya gitu. Nah, tadi kan saya lagi bahas orang itu nampak dia punya iman qada dan qadar itu pada saat biasanya dia terkena musibah. Lalu bagaimana pada saat terkena musibah kita ini iman qada qadarnya kuat sehingga dosanya itu tidak merentek, sakit hatinya itu tidak berlebihan, tidak sampai dendam dan sebagainya. Mumpung masih jembar kalangan nih, mumpung masih padang rembulan nih, pada saat santai kita seperti ini, ayo kemudian kita tambah iman, kita pelajari, kita latih dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada apa-apanya, insya Allah sudah siap. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Cetha wila-wila. Kembali lagi ke tema. Tema kita apa tadi namanya? Qadha dan qadar. Dalam qadha Allah, umur manusia semuanya telah tertulis. Betul? Telah tertulis. Maka pada orang yang memiliki keimanan kepada qadha dan qadar, dia mau kemana saja, asal itu kebaikan, dia tidak khawatir. Mau naik pesawat, mau naik ujuk-ujuk, iki ya lagi tren pesawat jeblok. Lah, pesawat jeblok kan yang kemarin. Kalau yang ini, jojo jeblok mana? Mau itu pesawat meledak atau tidak meledak, atau kita jadi bepergian atau di rumah, bukan soal itu. Persoalannya tertulis sampai kapan kontrak kita di dunia itu sudah ada. Kalau memang tertulis, nggak harus ke pesawat, di rumah kesandung pun bisa mati. Cetha. Tugas kita itu hanya satu, nepake dengan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kapanpun Allah kasih mati, pada saat kita sedang menjalankan perintah, jawabannya enak, husnul khotimah. Tugas kita itu, bukan mengetahui aku kodokku piye yo, nggak usah bingung, udah tawakal saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini saya mulai mau cerita terkait tips-tips bagaimana, cara-cara bagaimana, simple aja yang shortcut lah ya, shortcut cepet iman kepada qadha dan qadar. Yang shortcut aja lah, yang set nggak terlalu lama ya. Yang tes gitu, nggak usah terlalu lama, kira-kira biar iman qadha sama qadarnya itu ngefek, sehingga tadi itu jelas ya, orang yang iman kuat kepada qadha dan qadarnya kuat, satu nggak gampang sakit hati. Andai dia sakit hati tidak sampai dendam. Nomor dua, tidak berentek menjadi dosa-dosa berikutnya. Tapi bagi orang yang lemah sekali imannya ini, wah masya Allah, gampang loro hati, kemudian dosanya itu jadi terus merambat ke urusan-urusan lain. Contoh yang paling simpel ya, misalkan orang, yo ora ono apa-apa kok, ndak ada masalah apa-apa, sekedar ngelihat berita di HP, delok, wong kuwi maneh, ngerim. Terus kemudian menjadi bahan gunjingan. Wong HP sing nglakoni wong nang Jakarta juga bukan siapa-siapa, iso nih lo melu ati. RTW udu, iso mikir nasional, bahkan internasional mlebu mengati. Aku ora setuju nek harus Saddam Hussein. Ngono Saddam Hussein ora setuju jeruk. Ini orang lemah qadha qadarnya itu gampang sekali, rawan sekali sakit hati. Kalau orang sudah gampang sakit hati, walah, sakit-sakit yang lain lebih cepat, betul enggak? Terus kemudian berentek ke dosa-dosa berikutnya. Dosa-dosa berikutnya. Dosa itu bisa bernama menggunjing, dosa itu bisa bernama mengeluh, ya. Dosa itu bisa bernama macam-macam. Ibu pernah enggak sih ada orang dikasih nasihat baik-baik, sudahlah Bu, sing ikhlas, sing sabar. Sing ikhlas, sing sabar, malah bilang gini, ikhlas, kowe ora nglakoni. Model seperti itu ada ndak? Orangnya hadir. Jadi dikandani malah muntah gitu ya, muntah. Sabar panganan opo kowe. Jadi sulit sekali dikembalikan kepadanya. Inabah, kembali kepada Allah itu terlampau sulit. Inabah itu kembali kepada Allah terlampau sulit. Kenapa? Karena cantolannya memang tidak ada, keimanannya memang tidak ada, hubungannya tidak ada, jadi mengembalikannya sulit. Kalau orang yang hubungannya kuat dengan Allah, dia yakin sekali qadha dan qadar. Begitu diingatkan, wis sing sabar, sing ikhlas, iki wingi kae kecelakaan ya ora ono sing menginginkan. Iya, wis ndak apa-apa. Begitu dia masuk rumah sakit, Allah,
astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah cepat kembalinya. Tapi ada orang yang kecelakaannya bareng, wah layung, loro tenan, mati wae. Betul atau tidak? Kenapa? Karena imannya, candolannya itu terlalu jauh. Maka mumpung masih jembar kalangan nih, padang rembulan nih, ayo kita bareng-bareng belajar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah ini saya mulai masuk nih. Jadi tadi itu baru mukadimah ternyata Ibu. Ini mulai masuk materi. Nah, biasanya kita selesai itu jam 11 ya Bu ya. Betul? Hah? Betul kan? Selesai jam 11? Ya berarti tinggal 5 menit mulai masuk isian. MC-nya bilang, acara berikutnya adalah acara inti. Tadi itu baru mukadimah tadi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi kita mulai masuk ke inti tentang iman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar, yang sehingga apapun nanti yang terjadi, kita ini tidak gampang sakit hati, juga tidak gampang dosanya itu berentek ke yang lain-lain ya. Yang pertama, kita mulai masuk ke pembahasan teknis sekarang. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, Ibu Bapak rahimakumullah, jangan sampai lupa kita berdoa. Karena tadi itu sudah disebutkan, salah satu yang bisa merubah takdir adalah apa? Doa. Kejadian itu bisa sama Ibu. Kejadian itu bisa sama persis. Tapi ada orang yang respon dengan doa, ada orang yang respon dengan marah. Betul atau tidak? Padahal saya tanya, marah itu merubah takdir atau tidak? Tapi ada yang doyan marah. Hobi ya. Nek urung nesu nuki koyone koyo urung. Ya, nesu ki koyo wiridan lah. Ya, seumpama saya kasih contoh ya. Contoh yang paling simpel apa ya? Ini nyontoh saja ya, ini karena di sini ibu-ibu semua, jadi saya contohkannya ke masalah rumah tangga umpama, masalah anak atau masalah suami. Suami bilang, ini hari ini saya nanti pulang kasih. Nah, nanti pulang kasih, kayaknya ada rezeki buat belanja nanti Ibu. Nah, buat belanja nanti mah. Tolong masakan ini. Oh siap. Tapi hari ini pulang kasih itu kok jam 4 belum pulang. Jam 5 belum pulang, jam 6 belum pulang, jam ba'da isya belum pulang. Itu di WA tidak diangkat, di telepon tidak dibalas. Latih konsentrasi kan. Itu cuman centang 2 biru, atasnya ada tulisan online. Mana? Sampai jam 9 malam belum pulang. Iki kan sayur nganti adem. Mau jam 4 kok. Jam 10 juga belum pulang. Teman-temannya ditelepon, enggak ada yang tahu. Disinilah panjenengan ketok iman itu kan nanti. Ada sebagian ya tadi wiridan ini memang nesu. Padahal saya tanya, dengan marah, nesu-nesu dan sebagainya, ngerubah takdir atau tidak? Kalau memang ada takdir buruk, tetap terjadi itu takdir buruk. Ya nek takdir buruk cuman apa misalkan kesandung gitu ya, kesandung batu, repot. Yang paling repot nek kesandung cinta itu loh. Tapi kemudian dengan marah, apakah ngerubah takdir atau itu? Tidak ada yang merubah. Yang bisa merubah takdir apa tadi? Doa. Kita yang menjalankan program bernama doa, Allah yang merubah takdir. Setidaknya porsi manusia untuk merubah takdir itu bernama apa tadi? Doa. Yang merubah, benar-benar merubah siapa? Tapi umumnya kalau jam 9 belum pulang, jam 10 belum pulang, umumnya nesu apa ndonga? Sing ndi wonge?
Nesu apa ndonga? Ndonga karo nesu. Ini kan saya mau ngasih contoh. Maka Ibu rahimakumullah, biasakan. Kalau memang orang kebiasaannya ada segala sesuatu sejak kecil itu berdoa, ada apa-apa itu dia doa. Tapi nek memang wiridannya adalah nesu, oh istiqomah kuwi. Kan kita mulai masuk teknis nih, bagaimana menguatkan kita iman kepada Allah, qada dan qadar. Yang pertama adalah membiasakan apa tadi? Doa. Ada orang dikasih kasus yang sangat besar. Kemudian orang-orang lain sudah menguatkan dengan cara wis to Bu, sing ikhlas apa kowe ora nglakoni jajal kowe. Wah. Sabar. Pangan apa maneh kowe sabar. Enak gampang ngomongane. Tapi nglakoni coba kaya aku. Wis kaya meh mati ngene. Kenapa orang menjadi seberat itu? Karena tangganya tidak dilewati dengan baik. Sebenarnya kita itu hari-hari sudah dididik oleh Allah sejak zaman dahulu untuk kejadian-kejadian kecil. Biasanya ndonga apa biasanya mengeluh atau biasanya nesu itu diri kita. Maka sejak awal biasakan doa. Biasakan apa? Doa. Coba misal umumnya ini sampai jam 12 malam juga belum pulang. Bagi orang sing sejak jam 9 wis kadung nesu-nesu, lek nesu-nesune ditambahi suudon sing tekan ngendi-ngendi. Iki kayake nek koyone iki pancen gara-gara reuni SMA wingi ya. Yo, engko bali tetep tak integrasi jajal. Ini bagi orang. Ada lagi sing kemudian dia aku mau mana nek mau. Ada lagi, ya Allah, semoga engkau selamatkan. Andai buruk sekalipun, maaf, andai ada sandungan-sandungan buruk sekalipun, doa seorang istri di rumah itu sangat merubah takdir. Kok umpamane dijak sing elek-elek karo wong liya kok sampean ndonga, itu pun ora sido. Mbuh sing bane pecah lah, sing apa dan sebagainya. Alhasil saya tanya, mana yang berfungsi sampai menghasilkan kebaikan? Nesu apa ndonga? Wis tiwas nesu orang ngerubah apa-apa. Rugi dah? Rugi, tapi ada orangnya. Ya Allah. Nah, kemudian pulang-pulang setengah 1 ya. Ini contoh-contoh spontan aja. Pulang-pulang setengah 1. Bagi seorang istri yang tadi sejak jam 9 wis nesu-nesu karo suudon, begitu pulang kira-kira suami diapake? Balik barang ngono. Tapi bagi orang yang sejak jam 9 dia berdoa, kira-kira begitu suami pulang setengah 1 gimana bilangnya? Waras putu. Jane nek dong pas lagi ngaji ngerti kok ya. Ya Allah. Kenapa pas praktek lupa? Jawabannya karena tangganya tidak dilewati. Coba untuk urusan kecil doa, urusan kecil doa. Fungsi pertama, Allah jaga dengan takdirnya karena doa itulah yang bisa merubah takdir, ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nomor 2, kita sendiri sudah terbiasa akan hal itu. Dan efek dari awal berdoa akhirnya tadi begitu pulang bilangnya apa tadi? Alhamdulillah. Kok umpama ya? Umpama saya tidak, ini hanya umpama. Umpama itu seorang pria yang pulang-pulang di alhamdulillah seperti itu. Sebenarnya dia bane ora kempes, ya ora keri nang HP-nya tidak ketinggalan di kantor. Memang dia ada, misalkan ada sesuatu yang buruk. Tapi begitu pulang kok di alhamdulillah. Ini mikir, bisa aku rasanya aneh-aneh. Ternyata bidadari di rumahku. Cetra. Maksud saya begini, andai ini buruk sekalipun ya, begitu direspon baik seperti ini, keburukannya itu malah berhenti. Mikir dia, ya Allah. Sebaliknya.
Asline jane nang kantor dilalah HP-ne keri nang kantor, nang dalan dilalah bane pecah, hubungannya begitu ya, dadak dorong dan sebagainya, malah duite keri pisan dan sebagainya. Sampai rumah malah diamuk-amuk ditandai terus. Jane sapa to Mas? Mas, wingi gara-gara reuni SMA to. Ini kok umpamanya sebenarnya dia baik tapi terus disangka buruk terus kayak ini. Saya khawatir malah nekat. Naudzubillahi min. Jelas lah ya. Jadi alhasil di shortcut pertama biasakan apa tadi? Sejak urusan-urusan kecil aja sudah mulai berdoa. Berdoa. Kalau berdoa itu kemudian dengan kesulitan, ya pokoknya bismillah sing tekan hati wis ngoten mawon itulah. Itu pun masih kesulitan, ya bacalah sholawat misalkan begitu. Bacalah sholawat. Nek saya sangat membiasakan terutama pada saat pergi atau pas anak berangkat sekolah tak sempat-sempatkan. Minimal doanya bismillah sing tekan hati. Terus ditambahi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sembari saya yakini bahwa yang bisa menjaga itu Allah. Saya tidak bisa menjaga anak saya. Anak saya menjaga dirinya saja tidak bisa. Satu-satunya yang bisa menjaga adalah Allah. Ibu, saya tanya, kita ini pernah khilaf atau tidak? Menunjukkan bahwa kita saja menjaga diri kita belum tentu bisa, betul? Yang bisa siapa? Itu pun yang terjadi pada anak kepada suami, maka candolkan kepada Allah yang kuat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jelas ya, yang pertama kebiasaan apa tadi? Berdoa. Kalau tidak berdoa, kata berdoa itu sulit, minimal baca apa? Bismillah yang sampai hati. Ditambah dengan membaca apa? Sholawat. Karena doa itu belum akan naik ke hadirat Allah, dia hanya kentul-kentul di langit, tergantung di langit sebelum dikasih bacaan sholat. Pernah dengar ya seperti ini ya? Misalkan anak pergi ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cium tangan bagian sininya bun-bun terus pergi. Terus sallallahu alaihi Muhammad. Udah, itu jadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan. Bun. Ini cara yang pertama. Masuk di cara yang kedua. Ini mic-nya memang harus begini ya. Ini ya. Ya. Kasih. Saya rasa jelas ya. Wiridannya doa atau nesu? Doa ya. Baik, yang pertama. Yang nomor dua. Tentu yang nomor dua tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu, Ibu. Ilmu, tidak mungkin tidak ini. Ini ilmu itu harus. Anzalaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia awal yang dilakukan adalah ilmu terlebih dahulu. Ilmu itu kalau dalam bahasa Imam Ghazali terkait masalah iman sesimpel ini, Bu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang dia mampu mengenal dirinya, dia mudah sekali mengenal Tuhannya. Saya tanya, kita sudah berhasil atau belum mengenal diri sendiri? Ya kadang bisa, kadang tidak ya. Misal, walau kita tahu yang namanya sholat isya itu akhir, itu utama kan? Semakin akhir semakin utama. Yang penting ya tadi itu, ketika sudah tahu utama, tapi kita juga butuh mengenal diri. Karena kadang-kadang pulang luar kota begitu, nanti tak sholat isya yang utama yang malam gitu ya. Tapi ternyata terlalu utama. Itu 2 rakaat adzan subuh.
Berarti aku ora dadi nek kok ngono kuwi. Ini namanya mengenali diri. Saya tidak jadi kalau seperti itu. Kasih contoh lagi. Sedekah. Sedekah itu ada yang model dengan cara sedikit-sedikit pakai kenceleng atau pakai apa. Ada yang langsung banyak. Yang langsung banyak itu kadang-kadang barang wis meh disedekah oke mikir wah ketok maneman yo. Kenali diri sendiri berarti aku ora iso nek sing model kok ngono. Kudune sing sithik-sithik tapi nek wis oke aku ora kudu ngerti. Kayak misalkan saya itu ini contoh saja ya. Saya sedekah kalau terlalu tahu jumlahnya kadang-kadang malah jadi eman-eman. Nggak tahu saya tok atau jenengan juga sama. Maka kadang-kadang sebelum saya buka sudah langsung saya berikan itu untuk memastikan bahwa saya melakukannya. Nah itu namanya proses mengenali apa? Diri sendiri. Terus contoh lain lagi. Contoh yang paling gampang lagi adalah begini Bu. Setiap diri kita ini kadang-kadang sudah memutuskan sebuah keputusan yang menurut kita ini keputusan terbaik, benar dan sebagainya. Kesimpulan yang terbaik, yang benar dan sebagainya. Begitu setelah 1 minggu atau bahkan baru 3 hari, ternyata kita kelihatan bodohnya. Oh ternyata aku ingin keliru. Betul atau tidak? Nah, ada lagi kasih contoh. Ini maksud dari mengenali diri sendiri. Saya tak tanya sama panjenengan. Nek dong pas ati loro banget mergo dinyek wong atau dirasani kan koyo ngene wis koyo ora kuat. Betul atau tidak? Nah, pada saat itu kita kenal tentang diri sendiri. Oh, bahwa saya ini bodoh. Buktinya sering merevisi keputusan. Oh, bahwa saya ini lemah. Buktinya nek ana apa-apa koyo memang ora kuat ngono kae. Oh, bahwa saya ini buruk. Buktinya kepengen sholat yang paling utama malah cuman 2 rakaat adzan subuh. Betul atau tidak? Oh, ternyata saya ini miskin. Mau sedekah saja dikurang-kurangi. Paham sampai sini? Lah orang yang mengenali bahwa dirinya ini bodoh, bahwa dirinya ini lemah, bahwa dirinya ini tidak tahu, bahwa dirinya ini dia itu miskin dan sebagainya, maka dia orang tersebut akan mudah kenal kepada Allah yang Maha Kuat, yang Maha Tahu, yang Maha Kaya, yang Maha Bisa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai sini jelas? Orang, nah ini tadi saya tanya, poin nomor 2 apa tadi? Ilmu kan? Orang yang paham akan satu ilmu ini saja, yang tadi saya katakan dari Imam Ghazali, satu ilmu ini saja, dia lebih mudah sekali untuk gampang menerima qada dan qadarnya. Minimal ketika terjadi suatu, ya memang saya ini lemah, ya memang saya ini bodoh, ya memang saya ini tidak tahu. Tapi ingat, kalau orang tidak pakai ilmu itu hanya sebagai keluhan. Kalau orang pakai ilmu, karena saya lemah, karena saya tidak tahu, karena saya tidak bisa, maka ya Allah mampukan aku, beri aku petunjuk, beri aku rezeki, beri aku kemuliaan. Mending sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci yang paling gampang yang nomor 2 adalah ilmu. Ilmu. Semakin orang tahu tentang ilmu tentang Allah dan dirinya, dia semakin ilmu tentang dirinya dia ketahui, ilmu tentang Allah ia ketahui, ia akan lebih mudah sekali menerima segala sesuatu. Ya. Yes. Yang terakhir ini. Cek. Nah, terus masalah ilmu ini bagaimana? Oh, simpel aja, serasa angel-angel, pokoknya ono pengajian mangkat gitu aja. Itu insya Allah nanti semakin banyak ilmu, semakin banyak tahu. Amin Allahumma. Amin. Saya ini punya ngaji berseri. Ngaji itu terkait mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nek jenengan kesulitan itu ikut ngaji rutinnya, karena saya lihat ini orang-orang sudah sibuk ibadah ya.
Ya nanti nek dong pas santai gitu dilihat di channelnya pondok itu namanya, channel pondok itu doaq_tv. Nah ini juga bagian dari takdir dari Allah. Ini ya. Apa? Ditulis. Oh channelnya. Nah, ini ada thread di bawah. Gitu, TV. Nah, itu cari yang Asmaul Husna. Pokoknya ilmu itu tidak ada habisnya, wis lah, tidak ada habisnya. Sepanjang hari, sepanjang masa, ilmu itu terus dicari. Kan gitu. Segala sesuatu terus bertambah, informasi terus bertambah, betul atau tidak? Teknologi terus bertambah, betul? Hal-hal baru terus bertambah, betul atau tidak? Ilmu tidak kita tambah, maka yang bertambah stresnya loh. Yang bertambah stresnya. Orang masalahnya sampai sini, ilmunya kok masih di bawah, maka sisanya ini pasti menjadi stres, sisanya ini pasti menjadi problem, pasti menjadi dosa. Harusnya ilmunya di atasnya. Cetak? Sudah masa nulis gitu tidak selesai-selesai, ngelukis atau gimana? Nah, saya lanjutkan ya. Intinya ilmu wis Ibu. Silakan nanti jenengan ikut kajian dimanapun. Saya itu kalau sehari tidak ngaji itu malah kayak orang nggak makan begitulah. Berat agak berat. Pokoknya ilmu itu penting sekali, sangat penting. Sampai kok ada, jangankan kok 3 hari, sehari saja nggak ada ilmunya itu kosong gitu kayaknya, kosong. Kasih contoh ya, kemarin itu tahu-tahu dapat di aplikasi kayak gitu itu dapat hadiah piknik kembali. Piknik Bali, tak hitung nek mangkat, kok ketoknya tinggal ngaji, nek ndak berangkat, kok eman-eman. Wes, nggak usah berangkat lah malah istri lihat, wah ini harus berangkat, oh ya wes, buat 2 orang lagi, pakai pesawat kembali buat 2 orang 3 hari di sana. Terus sesuatu yang paling saya pikirkan, ini kalau tidak ada ilmunya saya tidak mau, saya doa cari cara, ya Allah, bicaranya ya Allah, biar di sana saya tetap ngaji. Kalau tidak saya yang datang ke tempat pengajian, ya saya ngisi, atau kalau saya tidak ngisi saya dapat. Tunggu, qadarullah itu ada teman nelpon, Waalaikum, posisi di mana Kang? Ya masih di Semarang, alhamdulillah nih saya pindah kembali dan sebagainya. Kok bisa ke situ? Cerita, ya wis, saya mau kembali. Lu kok mau nyusul bagaimana? Enggak, ini memang saya ada jatah ke sana. Saya nggak mau jadi berangkat kalau di sana tidak ada ngaji. Ya wes, ke kantor saya punya kantor cabang sekian. Jadilah niatnya tadi maunya piknik tok. Begitu sampai sana saya tidak ikut rombongan, langsung dijemput untuk kajian-kajian. Setidaknya kalau hati ini ada hasrat dengan ilmu, nanti Allah yang kasih jalan, Bu. Allah yang kasih jalan. Terus toh, kita punya ilmu misalkan 10 yang baru bisa diamalkan 1, itu lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Misalnya ini ya, saya kasih tahu ya. Tadi itu yang masalah orang sabar, ikhlas, itu ngaji kita ini ngaji tentang masalah sabar, ikhlas itu saya tanya, ini sebenarnya ringan atau berat? Nek dibahas ringan atau berat? Nek dibahas ringan atau berat? Ringan. Nek dipraktek itu penting. Itu penting, berat itu. Biar kita melibatkan Allah yang maha kuat. Biar kita melibatkan Allah yang maha kuat. Maka yang pertama sama yang kedua harus digandeng. Yang pertama suka berdoa, yang nomor 2 suka mencari ilmu.
Baik, sekarang yang nomor 3. Ini lebih simpel lagi, lebih simpel. Adalah nek tak bahasakan sing paling gampang, husnudzon aja dulu. Husnudzon, terutama husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada siapa? Allah. Ya, bahwa Allah tidak mungkin salah, bahwa Allah tidak mungkin keliru. Husnudzon kepada Allah. Tak, mik. Ini kayaknya lebih parah ini. Saya sih husnudzon dengan mik seperti ini, saya husnudzon. Yang belakang jadi super perhatian. Kalau bahasa Al-Quran sebenarnya bahasanya begini, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang yang dia selalu berpihak kepada Allah, Allah kasih petunjuk dalam hatinya. Nah, ada orang dia ada sebuah kejadian, ya, kejadian. Kok orang tersebut setelah sekian lama dia baru, oh ini toh hikmahnya. Misalkan ya ada misalkan di sana pengajian yang sana bukan yang sini, pengajian yang sana. Dulu itu pas masih muda dia harusnya nikah dengan siapa begitu, tapi pas nikah itu ternyata dengan orang berbeda. Habis setelah 5 tahun dia baru, oh ini toh hikmahnya. Tapi move on kok suwimen 5 tahun, kan kesuwen. Ada lagi orang nemu kata, oh ini toh hikmahnya, butuh 1 tahun. Ada lagi orang nemu, oh ini cuma butuh 3 hari. Ada orang yang sangat cepat, segala sesuatu terjadi tidak sesuai kehendak dirinya, tes begitu, oh ini hikmahnya. Allah tuh bukakan cukup dalam waktu 1 hari sudah ketemu. Allah buka hikmah. Lah Allah buka hikmah bergantung apa? Hikmah dibalik kejadian. Nemu kata, oh itu secepat. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sampai move on 15 tahun, move on dilopo. Nemu on 15 tahun. Itu ternyata tergantung keperpihakan kita pada Allah, atau bahasa lainnya tergantung husnudzon kita pada Allah. Jadi akui saja diri kita ini tidak tahu, lalu kemudian akui pula Allah yang Maha tahu. Sehingga itu namanya jenengan bisa membahasakan, enak bahasa mana? Berpihak kepada Allah atau husnudzon pada Allah? Yang mana? Keduanya sama itu. Wes pokoknya Gus Dewa ora salah gitu aja. Gitu aja dulu, nanti Allah yang akan kasih tahu hikmahnya apa. Entah itu dengan sebuah kejadian, entah itu orang lain nerangkan, entah itu Allah kasih pemahaman di dalam ilmu, di dalam hati kita sendiri, entah pas ngaji, biyen ngono to ya alhamdulillah nek gitu. Nemu, oh hikmahnya begini. Oh ternyata indah. Itu biasanya dengan sing model telung dina wis ketemu, nunggu 6 bulan, 1 tahun, atau sing model telung tahun, Bu? Tergantung urusannya. Kalau urusan besar kadang-kadang butuh waktu lama. Betul atau tidak? Kalau urusan kecil jangan lama-lama. Kesandung ini misalkan, tadi kesandung pas mau berangkat ke sini kesandung, atau meh nyerempet wong dan sebagainya, langsung saja, ya Allah, Kau Maha Baik. Engkau Maha Baik. Ini pasti ada hikmahnya. Udah gitu aja dulu. Kadang sampai rumah sudah langsung ketemu. Masya Allah, alhamdulillah. Andai kan tadi perjalanan saya cepat, ya Allah, tamu sudah kadung pulang. Untung tadi saya perjalanan lambat, jadi tamu ketemu. Padahal ini tamu yang ditunggu-tunggu. Bisa langsung ketemu itu. Cedah wila-wila. Karena kan ada jenengan sering sekali melihat kejadian-kejadian orang ketinggalan pesawat. Ternyata baru sekian menit ya, atau baru sekian jam pesawat itu terjadi apa? Maka kata kuncinya adalah apapun yang terjadi kita ada dalam pihak Allah. Kata lainnya adalah husnudzon kepada Allah. Kalau sudah demikian, ingat
may yu'min billah yahdi qalbah. Yahdi, maka Allah akan ngasih petunjuk qalbahu, pada hati orang tersebut. Alias dibukakan hikmahnya. Dah, dibukakan hikmahnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. 1, berdoa. Nomor 2 apa? Ilmu. Nomor 3, husnudzon pada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Sebenarnya kalau ada tambahan yang nomor 4 itu selalu sama, yakni lingkungan, Ibu. Wong lagi kena musibah kok dilalah lingkungannya elek. Yo langsung itu sing lingkungannya wis digowongan yo karaoke. Ngono mangkat akhirnya. Ya nek karaoke sing bener. Lingkungan. Apa? Lingkungan. Ini nomor 4, lingkungan. Jadi miliki lingkungan yang baik, Insya Allah nanti kita tidak terlalu gampang sakit hati dan tidak terlalu merentek dosanya. Tadi itu saya sebutkan ya, orang yang kurang iman kepada qadha dan qadar, 1, gampang sakit hati. Nomor 2, dosanya merentek bahasa Indonesianya apa tuh ya? Merambat kan ngerti itu soalnya. Merambat. Terus apa to kuwi cakahe kandhani kan aku. Wong kuwi wong dito wong Jepara. Nah to kandhani wong Jepara ngono. Dadi sak Jepara dirasani kabeh. Nah naudzubillahi min dari jangan begitu. Merentek. Lah agar tidak merentek dan tidak gampang sakit hati terhadap qadha dan qadar Allah, 1 apa? Jangan berdoa tok. Biasa berdoa atau membiasakan berdoa sejak urusan kecil. Nomor 2, ilmu. Mana? Ilmu, enggak pakai ilmu enggak jadi wis pokoknya. Nomor 3 apa? Ini yang nomor 3 yang paling shortcut. Wis ilmu kok orang ngerti, ndonga ya kurang, wis pokoknya Gusti Allah bener ngoten mawon. Kalau ada tambahan yang nomor 4 apa tadi? Dan insya Allah panjenengan aman dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Onji. Monggo. Ya. Yang mana dulu monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan masalah jodoh itu sebenarnya tentukan diri kita sendiri atau Allah? Iya. Itu saja? Iya. Oke. Yang belakang sekalian. Mic-nya. Anda yang keras saja, yang keras. Ya, terus. Iya. Iya. Doa khusus ya. Enggak. Kayak maksudnya ngatain mandut, ngatain kurang amal dan lain-lain, menyikapinya seperti apa? Iya, terima kasih. Yang pertama, ada satu lagi? Satu lagi malah banyak. Satu aja yang belakang. Monggo yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Sama-sama. Baik, yang pertama terkait masalah jodoh. Jodoh itu kalau versi Islam adalah namanya menikah. Kalau di luar nikah namanya bukan jodoh. Itu saja, simpel itu. Jodoh itu. Nah terus kemudian manusia itu tugasnya apa? Manusia itu tugasnya nepake dengan undang-undang Allah. Sudah selesai. Hasilnya seperti apa? Semua kembali kepada Allah. Pasti Allah tahu yang terbaik. Kuncinya tadi sudah saya berulang kali sampaikan. Qadar dan sebagainya itu sebenarnya bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah menjalankan undang-undangnya, program. Program kepingin tentrem bernama banyak-banyak apa? Zikir. Program panjang umur bernama apa? Silaturahim. Program rezeki lancar bernama apa? Sedekah. Program ringan hidup, ringan urusan hidup bernama apa? Sholat malam. Kata itu kita tinggal jalankan saja semuanya. Yang nanti ngeringankan hidup Allah, yang nanti manjangkan umur juga Allah, kita tinggal menjalankan. Menjalankan. Sebenarnya setiap syariat ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti untuk kebaikan hambanya, bukan untuk keuntungan Allah. Termasuk sholat 5 waktu itu. Nah, saya akan berdiri begini. Dulu pernah saya ngaji di sebuah kantor. Di sebuah kantor, ini jumlah orangnya 30. Berarti sini berapa? 15. Sini 15. Kantor ini memang kredit sekali secara iman. Sholat aja tok ismatur suwun, dan sholatnya paling sehari itu cuma sekali. Boro-boro sing subuh. Wong duhur sing ketok ora tau. Bosnya itu sama saya, pusing aku. Ini kalau saya keluarkan, dan ini sudah menjamur. Wah, ditakoni kalau pas lagi nggak sold out apa yang dilakukan? Mereka jawab, kalau pas lagi nggak sold out ya cari hiburan lah. Hiburannya maksiat hiburannya. Ya tadi itu karaoke tapi sing orang bener. Terus kemudian kalau pas lagi sold out gimana? Syukuran. Syukurannya di mana? Karaoke juga. Aduh, ya. Jadi sangat jauh dari Islam. Lah karena bosnya kenal, kala itu saya masih muda ya, jadi nek riwa-riwi masih satset gitu. Gini aja wis, kumpulkan semua 30 orang kumpulkan. Bahwa yang namanya sholat, Quran, syukur, dan semua tentang syariat Allah, tata aturan undang-undang dari Allah itu baik atau tidak baik bagi hamba manusia, bagi hamba Allah yakni manusia ya. Bagi seorang hamba baik atau tidak, gini aja wis. Kumpulkan 30 orang ini lalu kemudian dibagi 2. Yang sini, yang A ya. Selama 3 bulan, ini juga 3 bulan, sing ini sekalian tinggalkan syariat Allah. Nyari rezeki sing haram ae. Itu saking mentoknya saya. Saking mentoknya sore iso ngomong apa karena wis beling-beling lah. Nyari rezeki sing haram sekalian. Nanti kalau pulang sampai rumah itu orang tua dibentak-bentak. Yang sini silahkan sholat, silahkan baik sama orang tua, silahkan syukur, silahkan baca Quran dan sebagainya. 3 bulan aja penelitian. Yang sini kalau ada bapak ngeluh sama misuh, ya, terus kemudian maksiat dan sebagainya. Yang penting karena ini dalam rangka sebuah penelitian untuk panjenengan semuanya, kok nek ono apa-apa ne aja aku lho ya, saya bilang gitu. Gimana? Kira-kira setelah 3 bulan yang akan datang, siapa yang bahagia? Jawabannya jelas enggak? Berarti seluruh tata aturan dari Allah itu sebenarnya membahagiakan manusia. Hanya kita tidak pernah secara ekstrim membedakan. Cetra?
Sini sebenarnya sekaligus jawab yang belakang-belakang. Jawab yang nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Jadi alhasil tugas kita ini adalah benar-benar ngikuti, nurut sama Gusti Allah, itu pasti bahagia. Hasilnya kok seperti ini, seperti itu dan sebagainya, jawabannya Allah yang tahu. Kalau agar pengen dapat hikmah dari kejadian itu apa? Tadi sudah. Yang nomor 3 itu husnu. Kalau pengen cepat langsung ingat kepada Allah, tadi sudah ilmu. Kalau kepingin takdirnya itu baik, tadi sudah. Nomor 1 apa? Banyak doa. Kalau kepingin kita ini tidak mendapatkan support yang buruk, justru mendapatkan support yang baik, tadi sudah. Nomor 4 apa? Selesai sebenarnya. Nah, dari situlah sebenarnya kalau bicara masalah takdir, qada dan qadar Allah atau double Q itu, apa yang harus kita lakukan tadi itu? Ikuti perintah Allah, jauhi larangannya, dan selesai sebenarnya. Hasilnya seperti apa? Kok menyenangkan, tidak menyenangkan? Tadi itu 4 hal tadi itu. Mau menyenangkan, mau tidak menyenangkan, wis pokok itu ngoh. Mau menyenangkan, tidak menyenangkan, wis pokok nomor 2 apa? Ilmu, kalau ilmu nih nanti ketemu, karo melaku ketemu. Orang itu kadang-kadang praktek dulu baru ilmu, kadang-kadang ilmu dulu baru praktek. Yang penting jangan tinggalkan ilmu. Wis menyenangkan, tidak menyenangkan, yang nomor 3 apa? Husnudzon aja. Toh nanti siapa yang cepat husnudzonnya, siapa yang kuat husnudzonnya, Allah bukakan hikmah lebih cepat. Dikatakan bahwa wah ini berat ini kalau saya kembali kepada Allah, lebih berat lagi kalau tidak kembali kepada Allah. Betul atau tidak? Betul. Betul. Sebenarnya ada perbandingan. Wah ini berat kalau sabar, lu ya angel mana nek mboten sabar. Nah, siapa? Ini sebenarnya jawaban 1 untuk semua karena mana? Untuk semua. Terus kemudian yang nomor 3 jangan sampai lupa apa? Nomor 4 apa tadi? Lingkungan. Sebagai akhir penutup saya akan kisahkan. Yang kisah ini kisah yang paling menenteramkan. Insya Allah semuanya juga dapat. Kisah yang paling menenteramkan. Jadi di dalam satu kitab namanya Tarikh Ad-Dimishqi itu ada bahasa demikian. Laisa li mu'minin musibatun ila akhiri. Kertasin deh. Tidak ada musibah bagi orang mukmin. Illa kecuali itu cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Saya ulangi. Tidak ada musibah bagi orang beriman. Kecuali apa? Cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Kisahnya adalah tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Saya karena termasuk orang yang gampang penasaran kepada kebaikan, Luqman Hakim itu orangnya seperti apa dan sebagainya. Nah, saya datang ke makom Luqman Al-Hakim. Di mana kira-kira makom Luqman Al-Hakim? Itu kan masuk di Quran kan Luqman Hakim? Betul ya, pernah dengar ya? Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau orang soleh yang pilihan. Kata Luqman, kemudian Al-Hakim. Saya penasaran. Makomnya ada di Mesir, saya datang ke sana. Nah, dan kayaknya akhir Sa'ban menuju Ramadan kayaknya ke sana lagi sekaligus ziarah ke Imam Syafi'i dan sebagainya. Tolong doakan semoga berikan kemudahan. Ya, jenengan juga semoga diberikan kemudahan. Nah, ceritanya Luqman Hakim itu ngasih nasihat kepada anaknya begini. Nah, kau yang ridho kepada setiap ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kata anaknya begini, loh ayah, kalau ridho kepada yang menyenangkan saya gampang bisa, tapi bagaimana ridho kepada yang tidak? Ini kan pertanyaan sampean.
Kata Luqman sebagai Al-Hakim, dia bilang begini, udah nak, kita akan belajar sambil bersafar. Safar itu bepergian. Nah, sambil bersafar. Maka saya agak senang safar itu gitu, karena banyak ilmu. Kita berjalan. Nah, berjalanlah dua orang. Dan safarnya orang zaman dahulu, bepergiannya orang zaman dahulu itu nggak pakai Innova, jalan kaki. Dua nih, ayah sama anak. Di tengah jalan bekalnya habis. Anak bilang begini, ayah, ini bekal habis loh. Kalau bekal habis seperti ini, bagaimana cara ridhonya? Kita balik sudah jauh, ke sana juga jauh. Apa kata sang ayah? Ayah bilang, inilah kenapa Luqman disebut Al-Hakim, karena kata-katanya hikmah. Luqman Al-Hakim mengatakan demikian, nah kita masih hidup, berarti masih ada jatah rezeki. Loh, ini benar atau tidak? Nah, masih hidup berarti masih ada jatah. Lah terus kita ngapain? Kita ini disuruh bergerak sambil berdoa. Selebihnya milik Allah. Betul atau tidak? Tepat. Wah, ini gimana? Ya akhirnya bergerak sambil berdoa. Betul. Di depan itu ada segumpalan asap yang menunjukkan kalau atas ada segumpalan asap di padang pasir itu, bawahnya pasti ada pemukiman penduduk. Nah, tuh nak, lihat. Itu ada asap, bawahnya pasti ada pemukiman penduduk. Kita akan lakukan sesuatu yang menjadi lantaran rezeki Allah. Berangkat berdoa. Berangkat lagi. Qadarullah itu kakinya putrana Luqman, si anak, itu terkena duri sampai pendarahan. Begitu pendarahan, pingsan. Pingsan dalam waktu yang lumayan lama oleh Luqman digendong. Pas lagi digendong, yang namanya seorang ayah, siapapun orang tua, baik ayah maupun ibu, anaknya lagi sakit kan wajar nangis. Nangis neteskan air mata terkena wajahnya sang anak kemudian bangun. Begitu bangun dia langsung bilang begini, ayo, ayah nangis, tidak ridho ya? Enggak, ini bukan tidak ridho, ini kasih sayang normal seorang orang tua. Nah. Lalu ini kita harus bagaimana ayah? Bagaimana saya bisa ridho kepada Allah? Engkau sudah tahu di depan sana sudah tidak ada gumpalan asap. Saya kakinya sakit seperti ini. Kalau engkau tinggalkan saya di sini, saya mati. Kalau kita berjalan berdua, kita mati berdua. Gimana cara ridhonya? Cara ridhonya adalah waktu habis. Loh, sudah zuhur kan ini? Ya kasih saya kesempatan untuk ngopi lah. Kata Luqman bilang demikian. Laisa lil mu'min musibatun. Tidak ada sepanjang orang itu beriman yang bernama musibah itu tidak ada. Illa kecuali itu adalah cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Kata itu tertulis dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi. Tidak ada musibah bagi orang beriman kecuali itu adalah cara Allah menyelamatkan dari musibah apa? Yang lebih besar. Seketika datanglah orang seperti orang berkuda. Ya, orang berkuda gagah dan biasa kalau zaman dahulu itu kalau ada malaikat itu pasti kalau menyerupai manusia pasti menyerupai pria. Kayak Rasulullah, malaikat Jibril menyerupai siapa? Pria. Jadi kok terus kemudian ana wong wedok ngaku malaikat ya ora ono. Dah gitu ya. Menyerupai pria, makin dekat. Begitu pas dekat hilang. Hilang rupanya, jelas suaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah engkau yang bernama Luqman? Betul. Apakah kau yang dikenal Al-Hakim? Kata orang begitu. Bukan kata orang. Kata penduduk langit sekalipun, kau dikenal dengan kata Al-Hakim yang bijaksana. Penduduk langit kagum akan husnudonmu kepada Allah. Jadi ternyata orang bisa husnudon kepada Allah, yang ngagum itu bukan kanan kiri. Penduduk langit pun mengagumi. Jadi nek ana wong apa-apa terus husnudon karo Gusti Allah, yang kagum itu bukan hanya kanan kiri, penduduk langit pun kagum. Lalu kau siapa? Kata Luqman. Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menghancurkan kaum yang di atasnya terdapat gumpalan asap.
Kaum itu terlampau zalim sehingga Allah perintahkan untuk menghancurkan. Aku juga yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan musibah kecil pada kaki putramu. Yang andaikan kaki putramu itu tidak terkena duri, kalian berjalan dengan lancar dan akhirnya turut hancur bersama kaum itu. Maka laisa lil mu'minin musibah. Tidak ada musibah bagi orang mukmin kecuali itu cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Asal kita punya iman. Jadi minal doplongin. Ya, asal kita punya iman. Sampai ada kan misalkan ada yang tanya di sini, Pak Ustaz, tapi saya lama ini saya sakit, gitu misalkan ya, saya sakit. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap orang yang punya iman pernah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Alias saya yakin sekali di sini semuanya ahli surga. Dan kalau ngelihat di hadis Bukhari, yakin sekali pasti masuk surga. Gak usah diamini pun masuk surga. Kenapa? Karena itu nas. Setiap orang yang membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadar rasulullah dakhalal jannah, itu nas, itu pasti masuk surga. Hanya saya tanya, kita ini orang yang punya dosa atau banyak dosa kayaknya loh. Lah surga itu tempat suci enggak? Tempat suci. Orang mau masuk ke tempat suci sementara dia masih punya kotoran dosa. Sudah masuk ke alam akhirat. Ini langsung masuk surga atau dibersihkan dulu? Di mana dibersihkannya? Lah kalau saya ditanya, kira-kira milih di mana? Milih dibersihkan di mana? Di neraka atau di dunia? Maka wajar kalau kita punya sakit. Itu namanya musibah kecil, menyelamatkan daripada terkena musibah cetha. Biasa aja. Maka wajar bila kita orang ini dirasani wong, wajarlah dirasani. Wajar dirasani wong. Wong Nabi sing jelas api kok ngono aja dirasani, betul atau tidak? Kalau kita dirasani. Alhamdulillah, kita sudah mau tidur kok ada yang masih perhatian kan? Alhamdulillah. Berarti dikurangi dosa, ditambahi pahala. Ini namanya tidak ada musibah bagi orang beriman. Kecuali itu apa? Cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Maduk-maduk, yo. Ya sudah itu. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ij'alna ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah min ibadikat tawwabin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami Kau ampuni ya Allah. Dosa-dosa masa lalu kami ya Allah Engkau ampuni. Dosa-dosa malam kami, dosa-dosa siang kami, dosa-dosa kesendirian kami ya Allah Engkau ampuni semua ya Allah. Ya Rahmanir Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua wa ahlana dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah, orang tua kami, dzurriyyatana terutama keturunan-keturunan kami ya Allah, min ibadikas sholihin, jadi hamba-hamba Engkau yang sholih sholihah. Apapun profesinya adalah sholih sholihah. Apapun profesinya adalah menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang taat ya Allah, terutama putra-putri kami ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, beri kami umur yang cukup sampai putra-putri kami besar, sampai tumbuhnya putra-putri kami menjadi putra-putri yang sholih sholihah ya Allah, yang membahagiakan orang tua, yang menyenangkan orang tua ya Allah, ya Allah, yang membahagiakan orang tua, yang menyenangkan orang tua ya Allah. Berikan kepada putra-putri kami ya Allah sholih sholihah, birrul walidain ya Allah ya Rahmanir Rahim. Jauh lebih pintar daripada kami, jauh lebih sukses daripada kami ya Allah.
Ya Rahman ya Rahim, jangan Kau ambil nyawa kami sebelum kami bisa menunaikan amanah-amanah itu ya Allah ya Rahman. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengumuman. Ini pengumuman saja sih. Saya kan sudah kayaknya berulang kali ke sini. Berarti sudah silaturahim. Oh, iya. Ini nanti doakan terakhir. Biar podot ini sedulure, nek jenengan pas lagi santai, kapan-kapan monggo dipersilahkan untuk datang ke tempat saya di pondok. Nek mau nepaki pas pengajian, biasanya hari Ahad akhir bulan. Berarti hari Ahad akhir bulan berarti Ahad besok kayaknya. Namanya kabul, kajian bulanan. Pagi itu sudah ada zikirnya, ada macam-macam lah kegiatannya, aktivitasnya. Aktivitas mulai jam 8 pagi gitu. Jangan